Oke, kan banyak juga ini mungkin jenengan sudah melihat dari dunia Facebook sekarang ini kan banyak banget farm timbul farm baru dan mungkin kita lihat kan sudah berani juga memasang dengan embel-embel luri ya. Dan mungkin kalau dilihat dari awal ternaknya juga baru dan mungkin juga lihat dari kambing-kambingnya itu banyak juga ini masukan dari teman-teman, pertanyaan dari teman-teman pemula ini. Ini kas lurinya dari Etawa ini kan banyak. Itu cara kita untuk mungkin lebih tahu jelasnya lurinya itu apa yang perlu kita tahu untuk kalau benar ini luri seperti ini, kalau ini lurinya seperti itu gimana Mbak ya? Ini banyak dari teman-teman pemula yang sekarang beternak. Iya, karena memang sering terjadi di lapangan itu, katakan lurinya A dikatakan lurinya B, lurinya B dikatakan lurinya C. Karena apa? Karena kan sering terjadi itu kan dia hanya ingin menjual lebih mahal kan gitu saja, tapi di satu sisi kejelasan itu kan kurang jelas. Itu banyak sekali sering terjadi. Terus kemudian yang perlu diketahui itu misalnya kambing luri dari misalnya Jagat Satrio seperti itu atau yang lainnya itu kan punya ciri khas tersendiri. Mungkin dari kepalanya seperti ini, pola warnanya kayak gini, mungkin telinganya. Jadi masing-masing luri itu punya ciri khas tersendiri juga. Walaupun memang ada kesamaan, tapi dia punya ciri khas, saya yakin seperti itu. Nah, misalnya kalau dari saya punya yang dulu itu Gajah Mada itu kan anak jagat kan. Nah itu dulu ciri khas belakangnya ini mesti ada hitamnya, itu mayoritas walaupun tidak keseluruhan, tapi rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Terus kemudian kepala itu kan sudah menunjukkan lurinya gini-gini, kita sudah mungkin kalau peternak seperti jenengan yang lama-lama ini berarti kan sudah paham banget dengan luri jalurnya gitu Mbak Yo. Tapi kalau untuk pemula kan masih bingungnya gini, kambingnya memang bagus, tapi lurinya ini luri jelas apa enggak kan masih belum dan sekarang di media sosial juga penjualan Etawa sangat bebas banget. Ini mungkin untuk edukasi awal saja Mbak Yo, ini untuk teman-teman pemula yang mungkin lebih senang mencari di online. Itu kalau saya punya masukan, itu otomatis kan kita walaupun tetap menanyakan ke luri, tapi tidak kalah pentingnya juga fisik. Ya toh, katakan kita punya luri bagus, tapi fisiknya tidak bagus kan, tidak mungkin kan laku mahal kan, tidak mungkin. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Makanya kita walaupun kita tetap mengacu ke luri, tapi fisik juga tidak kalah pentingnya. Jadi kita lihat fisiknya kayak apa, baru kita menelusuri lah. Lurinya apa beneran tidak salah kan, itu perlu diperjelas karena seperti itu. Jadi seperti itu ya. Berarti untuk pemula ini memang kalau kita tanya tentang luri dan kalau dia belum tahu betul dengan luri itu masih sangat bingung banget. Ya, sangat rentan dengan ini kok istilahnya rodok kesasar gitu ya. Nggak tahu jalannya seperti apa. Dibilangnya karena kan orang itu ya sering ngaku-ngaku lurinya ini, ngakunya ini, bukannya ini, ngakunya luri ini kan, itu yang susah gitu. Nah itu makanya kalau di kandang kan akhirnya tahu, oh itu anak ini induknya itu, bapaknya itu kan akhirnya tahu. Terus bapaknya itu dulunya itu jantannya apa, lurinya apa kan akhirnya tahu tuh. Tapi kalau kita beli di online ya itu kalau itu ngindari aja, maksudnya kalau orangnya itu nggak bener, nggak amanah kan otomatis bilangnya kan kayak gitu. Untuk menjual yang lebih tinggi itu aja. Kalau seperti jenengan Mbak Yo, apa ada pengalaman membeli online atau mungkin di peternak beli dilihat video itu bilangnya bagus tapi datanya nggak bagus, itu pernah mengalami atau enggak sih Mbak Yo? Pernah, tapi belum, maksudnya belum beli, tapi di situ saya dikirim videonya juga bagus. Menurut saya kriterianya juga cukup lah menurut saya, tapi kenyataan setelah saya lihat di lokasi di kandang ternyata barangnya lebih saya sangat kecewa itu
pernah terjadi. Makanya saya punya saran kalau teman-teman beli kambing itu lebih bagus selain lihat di video atau lewat foto, itu lebih bagus lihat langsung di lokasi. Pantau langsung ke Pantau farmnya. langsung. Ya, biar nanti biar enggak kecewa di belakang harinya lah. Selain itu juga untuk menghindari rasa tidak enak sama antara penjual dengan pembelinya. Biar Banyak sama-sama sekarang fair, di media sosial yang sekarang kayak kisruh antara peternak juga, pembeli dan penjual, ya. dan banyak juga peternak pemula yang beli dengan harga mahal, sehabis barang dikirim akun dan yang lainnya sudah diblokir. Ya. Itu kan mungkin hanya oknum sebagian dari para pedagang ataupun juga peternak Ya. yang seperti itu, tapi dampaknya ke semuanya. Ya. Dampaknya ke semua. Oke Mbak Yau, mungkin ini fenomena di Etawa di Jawa Timur ini saya juga mengikuti harga-harga di komunitas Facebook di Jawa Timur Mbak Yau, ini mungkin dari IGP, dari mungkin peternak Etawa Indonesia. Ini kan kalau saya lihat dari dulu ini Jawa Timur masih bertengger dengan harga-harga yang lumayan sangat bagus untuk Etawa Mbak Yau ini. Ya. Ini kalau sekarang fenomenanya ini agak lebih agak lebih bebas Mbak Yo. Dalam artian gini, peternak sekarang sudah mulai menjual dengan kisaran harga yang hampir sama dengan kambing Jawa Randu. Ini menurut jenengan ini seperti apa sih untuk teman-teman yang sekarang menerapkan sistem seperti itu yang sudah kita junjung dengan Etawa luar biasa? Ini menurut jenengan seperti apa fenomena yang saat ini mulai melanda di kabupaten di provinsi Jawa Timur ini Mbak? Maksudnya kambing Etawa dijual dengan harga hampir sama dengan Jawa Randu. Itu gini, makanya harus ada kejelasan, harus kita bisa melihat barang. Memang tadi kan pernah tak singgung kan di depan tadi bahwa untuk kambing Etawa itu yang kelas daging tetap nilainya sama dengan kambing Jawa atau kambing Jawa Randu. Cuman bedanya paling hanya sedikit lah, sudah sedikit saja karena postur sudah lain. Nah, mungkin orang pembeli agak tertarik yang lebih warna kepala hitam kan gitu. Tapi cuman kelasnya juga tetap kelas daging kan gitu. Makanya semakin banyak tadi masih yang disinggung tadi di pasaran dia semakin banyak kan juga semakin banyak peternak toh. Banyak peternak Etawa yang kemana-mana itu banyak sekali perkembangannya, tapi cuman hasil dari breedingan itu yang masuk yang ke kelas daging yang lebih banyak. Karena apa? Karena kambing bagus belum tentu dia mengeluarkan bagus juga. Nah, tadi salah satu contoh dengan lurik dan lain sebagainya tadi karena salah silangan. Karena begitu beberapa saya saja sudah 98 sampai saat ini merasa cocok dengan misalnya menghilangkan ini dengan ini belum pas kok. Masih mencari juga. Masih mencari-cari.